Hmm, Tier itu apa sih? Aku bingung deh sama materi hari ini. Kamu nanya tier itu apa? Jadi, tier itu spesifikasi yang menandakan tingkatan teknologi dan sistem keamanan data center. Tingkatan? Iya, ada 4 tingkatan tier. Ini, ini, sama ini. Ada contoh implementasinya nggak? Adalah, sini aku jelasin. Jadi tier itu ada 4. Nah, tier yang pertama itu kan untuk perusahaan kecil atau individu atau aplikasi sederhana. Nah, tier yang kedua itu untuk retail. Tier yang ketiga itu untuk perusahaan e-commerce dan tier keempat itu untuk perusahaan teknologi skala besar. Oh, jadi punya kelebihan dan kekurangan nggak? Ya adalah, manusia aja punya kelebihan sama kekurangan apalagi ini. Nah, terus kelebihannya tuh ada di skalabilitasnya, terus juga di kemudahan pemeliharaan sama keamanan. Nah, tapi kekurangannya tuh ada di kompleksitasnya, terus juga biayanya yang mahal, sama apalagi ya satu tuh potensi kinerjanya tuh lambat. Jadi fungsi tier itu apa sih? Jadi fungsi utama tier itu ada 3. Yang pertama mengukur kendala data center, yang kedua datasi kualitas pelayanan, yang ketiga itu ada membantu perencanaan investasi. Jadi itu fungsi utama dari tier. Oh gitu. Oke deh, makasih ya teman-teman. Baik, sekarang kita akan membahas tentang server, storage, dan network. Apa sih server? Server adalah salah satu komponen data center berfungsi untuk menjalankan aplikasi, menyimpan data, dan memproses informasi yang dapat berupa fisik atau virtual. Server fisik adalah perangkat keras yang menjalankan satu atau lebih aplikasi, sementara server virtual berjalan di atas server fisik melalui teknologi virtualisasi. Sebagai salah satu komponen data center, server menjalankan aplikasi dan layanan yang memproses data mentah menjadi informasi yang dapat digunakan. Ini termasuk pengolahan transaksi, analisis data, dan menjalankan aplikasi bisnis. Nah, jadi udah tahu kan pengertian server tadi? Nah, server itu ada 3 jenis dalam data center. Yang pertama server fisik, yaitu server yang bisa kita lihat secara fisik. Itu biasanya di perusahaan besar atau kampus mungkin ya. Terus ada server virtual, yaitu di atas server fisik yang menggunakan metode virtualisasi. Kayak misalkan kita main game atau akses browsing yang lainnya. Lalu yang ketiga ada server cloud, yaitu menyimpan data banyak pengguna ya. Kayak misalkan Google Drive, OneDrive, atau iCloud, dan lain-lain. Jadi data center itu punya 3 fungsi, yaitu penyimpanan data, ya seperti biasa ya, data para pengguna gitu. Terus ada processing, memproses data para pengguna, dijaga keamanannya, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada jaringan, yang nanti akan dibahas oleh teman saya selanjutnya. Oke teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang storage. Storage atau penyimpanan adalah komponen sistem komputer yang digunakan untuk menyimpan data dan informasi, baik secara permanen maupun sementara. Penyimpanan memungkinkan data tetap ada meskipun komputer mati atau restart, sehingga pengguna dapat mengakses data tersebut kembali nantinya. Selanjutnya ada jenis-jenis storage. Storage ada 5. Yang pertama yaitu primary storage device, merupakan perangkat penyimpanan yang berfungsi untuk menyimpan instruksi yang dibuat pada program atau aplikasi, data input, dan data hasil pemrosesan. Contohnya yaitu RAM dan ROM. Yang kedua, magnetic storage device adalah perangkat penyimpanan sekunder yang menggunakan piringan bundar yang dilapisi bahan magnetis untuk menyimpan data secara permanen. Contohnya yaitu floppy disk dan hard disk. Terus yang ketiga yaitu flash disk memory device, yaitu perangkat storage yang menggunakan teknologi flash memory atau chip untuk menyimpan data secara permanen dalam jangka waktu yang panjang. Contohnya yaitu flash disk, SSD, dan memory card. Terus yang keempat yaitu optical storage device, yaitu perangkat storage yang menggunakan teknologi optik untuk membaca dan menulis data pada media optik.
Contohnya yaitu CD dan DVD. Yang kelima yaitu cloud storage device, perangkat virtual untuk menyimpan data di server yang bisa diakses secara jarak jauh dan memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengakses, dan berbagi data komputer melalui internet. Contohnya yaitu Google Drive, OneDrive, dan iCloud. Teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan tentang network. Network dalam manajemen data center adalah jaringan khusus yang menghubungkan berbagai komponen data center dengan perangkat atau aplikasi pengguna. Fungsi jaringan di sini ada 5. Yang pertama, komunikasi. Jaringan memungkinkan pengguna untuk komunikasi dan bertukar informasi antara satu sama lain tanpa terhalang jarak. Yang kedua, berbagi sumber daya. Memudahkan pengguna untuk berbagi sumber daya, misalnya seperti printer, perangkat, penyimpanan, atau bahkan koneksi internet sekalipun. Yang ketiga, akses ke aplikasi dan layanan. Memudahkan pengguna dalam mengakses aplikasi dan layanan. Umumnya aplikasi atau layanan tersebut disediakan oleh server atau penyedia layanan cloud seperti email, penyimpanan cloud, dan peringkat lunak bisnis. Yang keempat, peningkatan produktivitas. Memungkinkan para pengguna untuk bekerja secara bersama-sama pada proyek atau tugas. Misalnya, beberapa pengguna dapat bekerja pada dokumen yang sama secara bersama-sama melalui jaringan. Yang kelima, keamanan. Menyediakan filter keamanan seperti autentikasi pengguna dan ekspresi data. Ini membantu mencegah akses yang tidak sah ke data dan sumber daya jaringan. Oke, yang selanjutnya adalah jenis jaringan. Jenis jaringan ada 5. Yang pertama yaitu jaringan LAN atau Local Area Network, yang merupakan jaringan yang menghubungkan perangkat dalam area yang terbatas, seperti sebuah ruangan atau gedung. Yang kedua adalah jaringan SAN atau Storage Area Network, yang merupakan jaringan yang menyediakan akses cepat dan efisien ke data yang tersimpan dalam berbagai lokasi. Yang ketiga adalah jaringan NAS atau Network Attached Storage, yang merupakan jaringan berbentuk perangkat penyimpanan yang terhubung langsung ke jaringan dan menyediakan akses file melalui protokol jaringan seperti NFS atau SMB. Yang keempat adalah jaringan WAN atau Wide Area Network, yang merupakan jaringan yang menghubungkan berbagai lokasi geografis yang memungkinkan komunikasi antar data center yang berbeda. Yang terakhir ada jaringan virtual atau Virtual Network, yang merupakan jaringan yang membagi sumber daya jaringan, meningkatkan keamanan, dan mendukung multi-tenancy. Berikutnya adalah faktor penting dalam desain jaringan data center. Faktor penting jaringan dalam data center ada 5. Yang pertama yaitu kinerja. Maksudnya adalah jaringan harus mampu menangani lalu lintas data yang tinggi dengan latensi rendah. Yang kedua ada ketersediaan, yaitu jaringan harus memiliki redundansi dan failover untuk memastikan kontinuitas layanan. Yang ketiga adalah keamanan, jaringan harus dilindungi dari ancaman keamanan seperti serangan cyber. Yang keempat adalah skalabilitas, yaitu jaringan harus dapat dengan mudah diperluas untuk mengakomodasi pertumbuhan data dan jumlah pengguna. Yang terakhir adalah manajemen, jaringan harus mudah dikelola dan dipantau. Oke, baik. Perkenalkan, nama lengkap saya Stefanus Doni Sura. NIM saya 2023 01 016. Di sini saya akan menjelaskan 4 pengertian dari Enterprise Cloud, Edge, dan Colocation. Yang pertama, Enterprise. Pengertian data center milik perusahaan besar dibangun, kelola perusahaan itu sendiri untuk mendukung operasional internal. Terus yang kedua, Cloud Computing. Cloud Computing yaitu cloud data center adalah pusat data yang dikelola oleh penyedia layanan cloud seperti Amazon Web Service, Microsoft, Azure, dan Google Cloud. Data disimpan secara virtual dan dapat diakses dari mana saja. Terus yang ketiga ada Edge Computing. Edge Computing data center adalah pusat data kecil yang terletak lebih dekat dengan pengguna akhir untuk mengurangi latensi dan meningkatkan kinerja
aplikasi yang membutuhkan respon cepat. Terus yang keempat ada colocation, yaitu colocation itu sendiri adalah layanan di mana perusahaan menyewa ruang di data center yang dimiliki oleh penyedia layanan untuk menempatkan server dan perangkat keras mereka sendiri. Terus di sini juga ada kesimpulan tentang cloud, 8G, dan colocation, yaitu manajemen data center yang terintegrasi dengan cloud, 8G, dan colocation penting untuk kelancaran operasional perusahaan. Dengan mengadopsi teknologi terkini dan strategi yang tepat, data center dapat dioptimalkan untuk mencapai efisiensi, keamanan, dan skalabilitas yang tinggi. Enterprise Data Center merupakan sebuah data center milik perusahaan besar yang dimana ia dikelola dan dibangun oleh perusahaan itu sendiri. Dan kegunaannya adalah untuk mendukung operasional internal. Enterprise Data Center ini memiliki keunggulan dan manfaat. Yang pertama adalah kontrol penuh, yang dimana suatu perusahaan yang menggunakan Enterprise Data Center ini akan memiliki kendali penuh atas semua aspek IT, mulai dari hardware, software, hingga keamanan. Yang kedua adalah keamanan yang tinggi. Keamanan adalah suatu prioritas utama. Enterprise Data Center ini memungkinkan penerapan kontrol keamanan yang ketat yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik perusahaan. Yang ketiga adalah kustomisasi tinggi. Setiap perusahaan memiliki kebutuhan yang berbeda dengan perusahaan yang lain. Dengan Enterprise Data Center ini memungkinkan suatu perusahaan untuk bisa menyesuaikan infrastruktur IT secara presisi. Yang terakhir adalah integrasi mulus. Dengan menggunakan Enterprise Data Center ini, semua sistem internal dalam perusahaan bisa terhubung dengan baik sistem lama maupun teknologi terbaru. Yang berikutnya ada penerapan enterprise di dalam suatu perusahaan. Pertama, di sektor perbankan. Solusi enterprise ini mendukung sistem core banking untuk bisa melakukan operasi keuangan, mengelola akun, dan juga transaksi. Yang berikutnya di perusahaan manufaktur. Di dunia manufaktur ini, enterprise berperan sebagai sistem ERP yang mengelola rantai pasokan, produksi, dan inventaris. Dengan kontrol penuh atas data dan proses internal, maka efisiensi produksi dan juga pengelolaan stok dapat tercapai dengan optimal. Nah, dari beberapa penjelasan tadi, bagaimana sih cara solusi enterprise itu bekerja? Mari kita pahami dengan analogi sederhana seperti ini. Bayangkan bisnis kita seperti sebuah stasiun kereta api. Setiap kereta mewakili aliran data, dan stasiun adalah pusat kendali data. Dengan solusi enterprise, kita bisa memastikan semua kereta berjalan tepat waktu di jalur yang benar tanpa hambatan. Contoh nyatanya yaitu DHL atau logistik. Seperti DHL yang menggunakan sistem enterprise untuk melacak jutaan pengiriman setiap hari, dari pemetaan rute hingga pelacakan paket real time. Sistem ini memastikan operasional berjalan lancar di seluruh dunia. Cloud computing merupakan model penyampaian layanan teknologi informasi yang memungkinkan pengguna untuk mengakses dan mengelola data, aplikasi, dan sumber daya komputasi seperti server, penyimpanan data, dan jaringan melalui internet. Dengan adanya cloud computing, pengguna tidak perlu mengelola infrastruktur fisik seperti server dan perangkat keras lainnya, karena semua itu sudah dikelola oleh penyedia layanan cloud dan diatur di pusat data mereka. Adapun untuk keuntungan menggunakan cloud computing, yang pertama adalah biaya lebih rendah karena kita tidak perlu membeli dan mengelola infrastruktur fisik. Yang kedua adalah skalabilitas yang tinggi karena kita bisa dengan mudah menambah atau mengurangi sumber daya yang kita butuhkan. Yang ketiga adalah akses global karena kita bisa mengakses kapanpun dan dimanapun. Yang keempat adalah keandalan dan keamanan yang tinggi karena berbagai layanan cloud yang besar itu menawarkan keamanan yang tinggi sehingga kita tidak perlu khawatir akan keamanan data kita.
Seperti contohnya adalah mendengarkan musik di platform streaming merupakan cloud computing karena file lagu disimpan dan diakses lewat server jarak jauh, jadi tidak disimpan di perangkat kita. Menonton film di layanan video on demand itu juga cloud computing karena video disimpan di dalam cloud dan kita dapat mengakses kapanpun dan dimanapun tanpa harus mengunduhnya. Bahkan menyimpan foto dan dokumen di layanan penyimpanan online itu juga merupakan cloud computing karena kita dapat mengakses kapanpun dan dimanapun. Apa sih manfaat dan keunggulan dari edge computing? Keunggulan yang pertama yaitu latensi yang rendah. Data diproses lebih dekat dengan sumbernya, mengurangi waktu tunda, dan meningkatkan kecepatan responnya. Yang kedua yaitu kecepatannya yang tinggi. Edge computing mampu meningkatkan kecepatan aplikasi, terutama aplikasi yang membutuhkan waktu real time seperti streaming video. Yang ketiga, ketersediaan yang tinggi. Edge computing meningkatkan ketahanan terhadap gangguan. Nah, data diproses secara desentralisasi. Terakhir atau yang keempat adalah keamanan data. Edge computing mengurangi risiko kebocoran data karena data tidak perlu ditransfer ke pusat data yang jauh. Lalu, apa saja sih contoh penerapan dari edge computing? Yang pertama adalah toko retail. Mereka pakai edge computing biar informasi produk dan promo langsung muncul cepat ke pelanggan. Yang kedua yaitu IoT. Sensor dan kamera bisa proses data real time, bikin segalanya lebih efisien. Yang ketiga adalah pabrik. Edge computing bikin mesin otomatis jalan lancar dan produksi lebih cepat. Terus, pernah nggak sih kamu butuh kopi tapi malas ke kedai yang besar? Untung ada warung kopi kecil di dekat rumah. Jadi, kita tinggal datang, pesan, dan dalam hitungan menit kopimu jadi. Nah, konsep ini mirip banget nih sama Edge Data Center. Edge Data Center itu kayak warung kopi kecil yang dekat dengan kita. Bedanya ini buat data. Tempatnya strategis, dekat dengan pengguna, jadi akses data bisa super cepat tanpa perlu nunggu lama. Mau contoh yang paling keren? Ada Tesla nih. Mereka pakai Edge Data Center di dekat pabrik-pabrik mereka. Jadi, data dari kendaraan langsung diproses di sana. Bikin respon mereka lebih cepat dan efisiensi. Keren banget kan? Sekarang saya akan membahas mengenai keunggulan dan manfaat colocation. Keunggulan yang pertama yaitu keamanan tinggi. Perusahaan mampu menyediakan fasilitas keamanan yang canggih dan staf keamanan profesional di pusat data. Keunggulan yang kedua yaitu ketersediaan tinggi, di mana colocation mampu menyediakan infrastruktur yang andal dan redundan serta mengurangi downtime dan gangguan. Keunggulan yang ketiga yaitu efisiensi biaya, di mana colocation dapat lebih ekonomis dibandingkan membangun dan memelihara pusat data sendiri, terutama untuk perusahaan kecil dan menengah. Lalu, yang keempat dan yang terakhir yaitu skalabilitas tinggi, di mana colocation memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan kapasitas server dan bandwidth sesuai dengan kebutuhan. Contoh penerapan colocation di perusahaan yang pertama yaitu e-commerce. Perusahaan e-commerce dapat menempatkan server mereka di pusat data colocation untuk memastikan kecepatan dan keandalan situs web. Yang kedua yaitu fintech. Perusahaan fintech dapat memanfaatkan colocation untuk menyimpan data transaksi dan aplikasi keuangan dengan aman dan efisien. Yang ketiga ada media dan hiburan. Perusahaan media dan hiburan menggunakan colocation untuk mendistribusikan konten digital dengan cepat dan andal. Jika kita menganalogikan, colocation adalah seperti kita menyewa sebuah ruang gudang yang besar untuk menyimpan barang-barang milik kita. Nah, dalam gudang itu sendiri sudah tersedia fasilitas seperti keamanan, listrik, dan pendingin. Barang-barang yang ada dalam gudang tersebut pun semuanya adalah milik kita. Hanya saja, kita tidak perlu ikut membangun serta mengelola gudang tersebut secara sendirian. Kita cukup membayar uang sewa ruangan gudang tersebut, dan kita bisa fokus pada bisnis kita sendiri, tanpa perlu memikirkan tentang infrastruktur fisiknya. Perkenalkan, nama saya Veronica Reven dari Prodi Sistem Informasi Kelas A. Di sini saya akan membahas mengenai colocation. Pengertian colocation adalah
layanan di mana perusahaan menyewa ruang di data center yang dimiliki oleh penyedia layanan untuk menempatkan server dan perangkat keras mereka sendiri. Yang berikut adalah keunggulan dan manfaat colocation. Yang pertama yaitu keamanan tinggi, yang kedua ketersediaan tinggi, yang ketiga efisiensi biaya, dan yang keempat scalabilitas tinggi. Keamanan tinggi yaitu perusahaan dapat memanfaatkan fasilitas keamanan yang canggih dan staf keamanan profesional di pusat data. Lalu yang kedua ketersediaan tinggi. Colocation menyediakan infrastruktur yang andal dan redundan, meminimalkan downtime dan gangguan. Lalu efisiensi biaya. Colocation dapat lebih ekonomis daripada membangun dan melihara pusat data sendiri, terutama untuk perusahaan kecil dan menengah. Lalu yang terakhir adalah scalabilitas tinggi. Colocation memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan kapasitas server dan bandwidth sesuai dengan keinginan. Contohnya kita menyewa ruang di gudang untuk menyimpan barang kita. Kita tetap memilih barang-barang itu, tetapi kita tidak perlu membangun dan mengelola gudang sendiri. Gudang ini memiliki fasilitas seperti keamanan listrik dan pendinginan, dan kita hanya perlu membayar untuk ruang yang kita sewa. Dengan cara ini kita bisa fokus bisnis kita tanpa khawatir tentang infrastruktur fisik. Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang SOP pada data center. Nah, di sini dengan saya sendiri Alexander Rivaldo Batafor. Saya Monika Jovita. Saya Arvana Erin Setiawan. Saya Irenia Aprila Ubo. Saya Ahmad Nur Fadilah. Saya Angela Alexandrina Making. SOP data center sendiri dibagi menjadi dua. Nah, yang akan saya jelaskan ini adalah SOP data center secara umum. SOP data center adalah panduan rinci untuk mengelola dan menjalankan operasi data center secara efisien, memastikan semua aspek operasional dilakukan secara konsisten dan sesuai dengan standar. Standar operasional prosedur dalam lingkungan data center merupakan dokumen yang mendetail yang berisi tentang prosedur dan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengelola dan menjalankan operasi data center secara efisien dan efektif. Manfaat standar operasional prosedur pada data center yang pertama, mempermudah pemeliharaan, yang kedua, menjaga suhu ruangan, yang ketiga, menghindari interferensi listrik, yang keempat, penempatan dan koneksi server yang tepat, dan yang terakhir, identifikasi server yang jelas. Tujuan standar operasional prosedur pada data center adalah untuk menciptakan aturan baku yang menjamin pengelolaan dan pemanfaatan pada data center yang dilakukan secara efektif dan efisien. Ini juga berfungsi untuk melindungi infrastruktur jaringan IT, menjaga keberlangsungan operasional, dan yang terakhir memastikan keamanan dan integritas data yang disimpan di dalamnya. Fungsi SOP memberikan petunjuk jelas untuk menjalankan tugas rutin seperti monitoring server atau pengelolaan fisik. Yang kedua ada pelatihan dan orientasi yang berfungsi sebagai bahan pelatihan untuk staf baru sehingga mereka dapat memahami prosedur kerja dengan cepat. Yang ketiga ada manajemen risiko, yaitu membantu mengidentifikasi dan mengurangi potensi risiko operasional. Lalu ada jenis-jenis SOP. Yang pertama SOP operasional rutin, yaitu mengatur tugas harian seperti pemeriksaan suhu dan backup data. Yang kedua ada SOP pemeliharaan, yaitu melibatkan aktivitas seperti pengecekan sistem pendingin dan pembaruan perangkat lunak. Yang ketiga ada SOP keamanan, berisi panduan untuk mengelola akses fisik dan pengelolaan kata sandi. Lalu yang terakhir ada SOP keberlanjutan operasional, yaitu menjadi catatan resmi tentang bagaimana tugas-tugas tertentu dilakukan di data center. Tahapan penyusunan SOP data center. Yang pertama, analisis kebutuhan, yaitu identifikasi aktivitas yang membutuhkan prosedur standar. Yang kedua, penulisan dokumen, yaitu membuat dokumen secara format dan jelas, yang mencakup tujuan, langkah-langkah, dan tanggung jawab. Yang ketiga, pengujian SOP, yaitu
menguji SOP untuk memastikan keefektifannya. Yang keempat, pelatihan, yaitu memberikan pelatihan kepada staf untuk memahami dan mengikuti SOP. Yang keempat, evaluasi dan revisi, yaitu tinjau SOP secara berkala untuk memastikan relevansi dan efektifannya. Penerapan SOP data center. Yang pertama, menugaskan personel untuk pemeliharaan peralatan. Yang kedua, membatasi akses bagi yang tidak berkepentingan. Yang ketiga, membuat rencana dan jadwal pemeliharaan perangkat data center. Dan yang terakhir, yang keempat, melaksanakan pemeliharaan sesuai rencana. Contoh penerapan SOP di data center. Itu ada monitoring harian server yang bertujuan untuk memastikan semua server beroperasi dengan normal. Langkah-langkahnya, yang pertama, login ke dashboard monitoring server. Yang kedua, periksa status server, CPU, RAM, dan storage. Yang ketiga, identifikasi server dengan masalah kinerja. Jadi, kesimpulan untuk materi kali ini adalah SOP data center adalah elemen penting untuk menjaga konsistensi, keamanan, dan efisiensi operasional. Dengan adanya SOP yang jelas dan terstruktur, risiko dapat diminimalkan dan data center dapat beroperasi sesuai standar tertinggi. Penyusunan dan penerapan SOP harus melibatkan analisis kebutuhan, uji coba, dan evaluasi berkala untuk memastikan keberhasilan pelaksanaannya. Terima kasih. Halo guys, perkenalkan nama saya Agus Wahyubowo. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pengertian arsitektural data center. Arsitektural data center adalah rancangan struktural dan teknis yang digunakan untuk membangun dan mengelola data center. Arsitektur ini mencakup pengaturan komponen fisik seperti server, perangkat penyimpanan, jaringan, dan sistem pendingin, serta pengelolaan komponen virtual seperti perangkat lunak, keamanan, dan sumber daya data. Tujuan utama arsitektural data center dibangun adalah untuk memastikan data dapat diakses dengan aman, efisien, dan andal, sambil terus mendukung kebutuhan bisnis yang terus berkembang. Untuk materi tentang komponen arsitektural data center akan dibahas oleh teman saya, yaitu Gresara. Sekian dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa. Baik, perkenalkan nama saya Gresara, NIM 2023-01026 dari Prodi Sistem Informasi kelas A. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai komponen utama arsitektur data center. Komponen yang pertama itu ada perangkat keras. Ini meliputi ruang fisik data center seperti catu daya, sistem pendinginan, dan keamanan. Perangkat keras mempunyai peralatan yang membentuk dasar operasi data center, seperti server, switch, router, dan penyimpanan. Komponen yang kedua, yaitu jaringan. Jaringan yang saling terhubung memungkinkan transfer data dan komunikasi di dalam dan di luar data center. Komponen yang ketiga ada perangkat lunak dan virtualisasi. Sistem operasi dan aplikasi merupakan platform virtualisasi yang memungkinkan pengelolaan sumber daya yang efisien. Komponen yang keempat itu ada keamanan. Keamanan data center ini bertujuan untuk melindungi data, perangkat, dan infrastruktur dari ancaman baik secara fisik maupun digital. Komponen yang kelima ada redundansi dan skalabilitas. Komponen ini berfokus pada keamanan dan keandalan untuk beradaptasi dengan kebutuhan bisnis yang terus berkembang. Komponen yang terakhir yaitu ada komponen kepatuhan dan standar. Komponen ini memastikan agar data center memenuhi regulasi, pedoman, dan standar industri untuk menjaga kualitas dan keamanan operasional. Maka demikian presentasi dari saya, sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Maria Ingwati dengan NIM 2023-01028. Saya akan menjelaskan tentang infrastruktur fisik. Yang pertama ada bangunan, lokasi yang sangat aman dari bencana. Yang kedua ada rak server, menyimpan perangkat keras.
Yang ketiga ada sistem pendingin untuk mencegah overheating. Yang keempat ada sistem kelistrikan, sumber daya utama dan cadangan. Lalu ada desain dan konstruksi bangunan. Yang pertama, konstruksi kokoh. Itu bangunan harus tahan gempa dan cuaca ekstrim. Yang kedua ada evaluasi dan drainasi. Lokasi bangunan harus tinggi untuk mencegah banjir. Yang ketiga ada tata letak bangunan seperti ruang server, ruang kontrol, ruang pendukung, dan akses yang luas. Yang ketiga ada keamanan bangunan seperti pagar dan CCTV. Yang ketiga ada jenis-jenis jaringan. Yang pertama ada LAN, Local Area Network, yaitu jaringan area lokal untuk komunikasi internal dalam data center. Yang kedua ada WAN, Wide Area Network, jaringan area luas yang menghubungkan data center dengan situs jarak jauh. Yang ketiga ada firewall, itu sistem keamanan yang memblokir akses yang tidak sah ke jaringan data center. Perkenalkan, nama saya Helena Nugimakin. Saya akan menjelaskan tentang macam-macam perangkat keras dan perangkat lunak yang ada di arsitektur data center. Perangkat keras yang ada di arsitektur data center yang pertama itu ada server. Nah, server ini adalah komputer pusat yang memproses data dan menjalankan aplikasi. Yang kedua adalah penyimpanan. Penyimpanan adalah sistem yang menyimpan data baik dalam bentuk disk keras tradisional maupun penyimpanan SSD yang lebih cepat. 3. Ada switch. Switch adalah perangkat jaringan yang mengarahkan lalu lintas data antara perangkat di dalam data center. Yang keempat ada router. Router yaitu perangkat jaringan yang mengarahkan lalu lintas data antara jaringan yang berbeda. Selain server, penyimpanan, switch, dan router, perangkat keras yang ada di arsitektural data center juga ada firewall, kabel, modem, dan sistem perlindungan intrusi. Lalu selanjutnya, perangkat lunak dan virtualisasi yang ada di arsitektural data center. Yang pertama itu ada sistem operasi. Sistem operasi itu adalah platform perangkat lunak dasar yang menjalankan server dan aplikasi. Yang kedua ada virtualisasi. Virtualisasi adalah teknologi yang memungkinkan menjalankan beberapa sistem operasi dan aplikasi pada satu server fisik. Ketiga ada aplikasi. Aplikasi yaitu perangkat lunak yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan bisnis tertentu. Yang keempat itu ada manajemen infrastruktur. Manajemen infrastruktur adalah perangkat lunak yang membantu memantau, mengelola, dan memelihara infrastruktur data center. Selain keempat perangkat lunak tadi, perangkat lunak virtual yang dapat digunakan untuk membuat virtual mesin juga ada, antara lain VMware, VirtualBox, Windows Virtual PC, dan Hyper-V. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arvin Dawan, NIM 2023-0131. Di sini saya melanjutkan materi di slide 9 dan 10. Selanjutnya keamanan. Keamanan ada 4, yaitu yang pertama kontrol akses, yang kedua ada surveillance, yang ketiga ada firewall, dan yang terakhir ada antivirus. Untuk kontrol akses yang pertama, sistem biometrik dan kartu kunci untuk membatasi akses ke area data center. Terus yang kedua ada surveillance, yaitu kamera CCTV dan sistem pemantauan untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan. Terus yang ketiga ada firewall, yaitu sistem keamanan yang memblokir lalu lintas jaringan yang tidak sah. Terus yang terakhir 4 yang ada antivirus, yaitu perangkat lunak yang melindungi server dan jaringan dari ancaman malware. Selanjutnya redundansi dan skabilitas, itu ada 3. Yang pertama ada redundansi daya. Redundansi daya merupakan generator cadangan dan sistem UPS untuk memastikan daya yang tidak putus. Terus yang kedua ada redundansi jaringan. Redundansi jaringan merupakan rute jaringan alternatif yang dirancang untuk mencegah kegagalan koneksi jika jalur utama mengalami gangguan. Ini penting untuk menjaga ketersediaan layanan dan redundansi jaringan, terutama dalam sistem yang kritis. Yang ketiga ada skabilitas, yaitu kemampuan untuk menambah sumber daya server dan menyimpan sesuai kebutuhan disebut scalability atau skabilitas. Ini ada
adalah fitur penting dalam sistem komputasi modern, khusus untuk data center dan layanan cloud, agar dapat menyelesaikan kapasitas dengan kebutuhan bisnis yang tidak berubah. Halo semua, perkenalkan saya Yohana Rizky Pertiwi dengan NIM 202301030. Saya dari Prodi Sistem Informasi Angkatan 2023, kelas A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang kepatuhan dan standar arsitektur data center. Kepatuhan dan standar arsitektur data center ada 3 jenis. Yang pertama, Uptime Institute Tier 1 sampai Tier 4. Yang kedua, ISO 27001. Dan yang terakhir, TIA 942. Uptime Institute Tier 1 sampai Tier 4 yaitu klasifikasi tingkat keandalan data center, yang dimana Tier 1 adalah paling sederhana atau bisa disebut rentan downtime, sedangkan Tier 4 yaitu paling diandalkan atau tahan gangguan dan tanpa downtime. Yang kedua, ISO 27001 yaitu standar keamanan informasi untuk melindungi data dari ancaman. Fokusnya itu pada risiko keamanan dan memastikan data agar tetap aman. Dan yang terakhir, TIA 942 yaitu panduan teknis untuk desain data center, mencakup tata letak, kabel, pendingin, daya listrik, dan keamanan fisik dengan rating keandalan mirip Tier 1 sampai Tier 4. Data center harus memenuhi persyaratan peraturan dan standar industri untuk melindungi privasi dan keamanan data. Something bad is about to happen to me. I don't know what, but I feel it coming. Mas, misi? Boleh pinjam koraknya ada nggak? Ada nih. Pinjam sebentar ya, Mas. Oke. Maksud lo apa? Aku lagi mau ngibur Masnya aja kok. Kelihatannya Masnya tuh kayak murung banget dari tadi, jadi aku pengen niatnya ngibur aja gitu, Mas. Gila lo. Lah. Oh ya, ini untuk Masnya aku taruh kartu nama aku di sini ya. Kalau butuh apa tinggal dibaca aja dan nomor teleponku di sini. Gak usah. Mana ya orang yang tadi ya? Kayaknya ada di sini. Nah, ini punya siapa? Oh, orang yang tadi. Aku telepon aja kali ya. Maksud lo apa nih? Main pergi aja dari tadi. Oh, Mas jadi aku lempar koreknya ya. Gimana Mas? Perlu bantuan saya? Kalau perlu bantuan jasa bagi tugas, boleh banget kok. Oh, boleh aja lu. Yaudah nih, garapin tugas gue yang numpuk. Tolong ya. Sesuai permintaan Masnya, ditunggu aja Mas, nanti akan segera saya bantu. Coba Mas Dika bisa dilihat belakangnya Mas Dika ada apa? Hah? Kalian siapa? Hai Dika, aku tebak pasti kamu lagi bingung kan tentang materi ujian ISO dalam data center? Nah, dokumen pokok pada data center dengan standar ISO 9001 adalah terus untuk mengelola dokumen yang relevan dengan sistem manajemen mutu atau SMM. Nah, dalam ISO 9001, dokumen kontrol adalah proses yang memastikan bahwa dokumen yang digunakan dalam
informasi, perlindungan data, dan pencegahan risiko keamanan. Yang selanjutnya ada penerapan di ISO 27001. Yang pertama, kontrol akses fisik, yaitu sistem keamanan seperti kartu akses, sidik jari, atau pengenalan wajah untuk masuk ke data center, dan pengawasan melalui CCTV dan alarm. Terus, yang berikutnya ada keamanan jaringan dan data, yaitu untuk penerapan firewall, enkripsi data, dan VPN untuk melindungi data dari akses yang tidak sah, dan pemantauan aktivitas jaringan secara real time untuk mendeteksi ancaman. Selanjutnya, ada penerapan praktis ISO di data center. Yang pertama, ISO 9001. Ada monitoring kinerja server, yaitu untuk menggunakan alat untuk memantau uptime server dan performa jaringan, dan laporan rutin untuk memastikan konsistensi kualitas layanan. Selanjutnya, tujuan dokumen kontrol dalam ISO 9001. Yang pertama adalah menjamin konsistensi proses. Yang kedua adalah memastikan kepatuhan terhadap standar. Yang ketiga, mendukung audit dan peninjauan. Yang keempat, mengelola risiko. Yang kelima, mengandung perbaikan dan berkelanjutan. Oke, selanjutnya adalah tujuan dokumen kontrol dalam ISO 27001. Yang pertama adalah melindungi kerahasiaan dan memastikan informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Yang kedua, menjamin integritas, mencegah perubahan dokumen tanpa otorisasi. Yang ketiga, memastikan dokumen dan informasi yang diperlukan selalu bersedia dan dibutuhkan. Nah, sekian aja nih penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat. Dadah! Kok lu lagi sih? Mana ada tadi orang? Aku belum paham yang ini nih. Yang manfaat sama kesimpulan itu apa? Oke, jadi kau belum tahu ya tentang manfaat ISO ya. Oke, biar aku jelasin dari yang pertama dulu ya. Yang pertama ada manfaat ISO 9001 ya. Nah, untuk manfaat ISO 9001 ini yang pertama ada manfaat konsistensi operasional. Yang kedua, peningkatan efisiensi. Yang ketiga, kepatuhan terhadap regulasi. Keempat, ada dukungan untuk pengambilan keputusan. Dan yang terakhir adalah untuk peningkatan kolaborasi antar tim ya. Gimana? Lalu selanjutnya ada manfaat ISO 27001 ya. Nah, kalau manfaat ISO 27001 ini yang pertama ada keamanan informasi yang lebih baik. Lalu yang kedua ada kepatuhan terhadap regulasi. Yang ketiga, efisiensi operasional ya. Di sini prosedur yang terstandarisasi mempermudah pengelolaan. Lalu yang terakhir adalah untuk kepercayaan pelanggan. Jadi gimana? 3, kamu sudah paham kan? Oh, jadi untuk kesimpulannya itu ISO 001 dan ISO 27001 itu adalah standar internasional yang membantu organisasi untuk meningkatkan kualitas dan keamanan dalam operasionalnya. Jadi ISO 9001 itu berfokus pada sistem manajemen mutu dengan memastikan produk atau layanan memenuhi kebutuhan pelanggan melalui proses yang efisien dan perbaikan yang berkelanjutan. Sedangkan yang ISO 27001 itu berorientasi pada sistem manajemen keamanan informasi untuk melindungi kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data melalui analisis risiko dan kontrol yang efektif. Penerapan kedua standar ini secara terpadu tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga membangun kepercayaan pelanggan dan memperkuat daya saing organisasi. Oh, jadi sekarang aku paham sih tentang ISO itu. Makasih ya.